29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Yo geng, untuk hari ini gue pagi-pagi dibangunin nih sama kameramen gue, dan katanya, "Nyok, kita main lagi ke sebuah tempat," katanya, yang memang tempat ini berupa pantai dan kata dia tuh indah banget. Dan kebetulan gue kan belum pernah ya, tapi dia juga belum pernah sih sebenarnya. Cuman dia katanya dapat kabar itu dari orang-orang gitu ya. Nah geng, sekarang gue dalam perjalanan menuju tempat itu geng. Kita akan cari tahu ya seberapa bagus tempatnya ya. Yang pasti katanya tempat ini ada di sebuah lahan yang memang pantai ini tuh tertutup ya dengan sebuah bukit ya, di antara dua bukit gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau jalan-jalan di pantainya, untuk menyeberanginya itu agak sulit karena kalian harus naik ke atas karang-karang dan bebatuan. Dan pantai itu bersih banget geng, bersih banget, serius. Kalau nggak percaya datang aja sini ya. Tapi kalau percaya bagus. Jadi tempat ini memang sering banget dijadikan tempat buat orang-orang sekitar aja. Jadi kalau orang luar tuh jarang yang tahu katanya, karena memang pantainya itu tersembunyi dan memang bersih geng. Mulai dari pasirnya itu ya, nggak ada sampah sama sekali di situ tuh. Itu memang dirawat dengan baik banget ya. Karena di situ pun ada perahu-perahu nelayan yang sandarnya itu di situ, geng. Nah, kalau misalkan kita camping pun ya di situ ya, ini kelihatan seperti pantai yang privat banget gitu. Jadi nggak bisa dilihat banyak orang, geng. Untuk pacaran keren nih. Sayang gue nggak punya. Nah, kameramen gue ngajak ke tempat ini, cuma pengen nunjukin katanya kalau tempat itu nggak berbeda jauh kerennya katanya dengan yang di Bali ya. Karena kan kalian tahu sendiri kan kalau di Bali itu kan pantai-pantainya itu kan hampir sama gitu ya, ada karang-karangnya gitu ya. Nah di daerah Cisolok pun begitu geng. Jadi setiap pantai itu karakternya itu masing-masing gitu. Ada yang memang cuma bebatuan, kerikil-kerikil gitu, bukan pasir. Lalu sebagiannya lagi ada yang karang-karang, dan yang sebagiannya itu cuma hamparan pasir aja geng. Penasaran? Ikutin makanya ya. Nah akhirnya ini dia tempatnya geng, iya kan? Nah seperti yang gue bilang tadi tuh kan, ada karang-karangnya yang udah berlumut-lumut gitu geng. Banyak sekali ganggang-ganggang yang berwarna hijau gitu ya. Ini indah banget buat dipandang geng. Dan tahu nggak sih, di situ banyak apa sih, hewan-hewan yang kayak umang gitu geng. Bahkan ada juga ya udang-udang gitu geng. Nah di daerah yang paling istimewa nih, seperti yang kalian lihat nih di video ini ya, itu ada sebuah pulau karang geng. Nah, aku emang gak direkam sih ya. Waktu ini aku gak direkam, geng. Aku tuh nyebrang ke sana sambil berenang, geng. Aku ngajak kameramen karena dia kegendutan, dia gak bisa renang. Coba gue sendiri yang nyampe. Asik, geng. Karangnya tuh mungkin luasnya tuh berapa ya? Pokoknya luas deh ya. Jadi berdiri di karang itu, geng. Luar biasa. Ombaknya yang gede gitu ya. Dan aku duduk di sono. Pokoknya bener-bener deh, sensasinya itu luar biasa saat memandang langsung ke laut gitu ya, melihat warna birunya laut geng. Ya pokoknya terbayar sudah deh
rasa capek gue, rasa lelah gue, rasa penasaran gue, biarpun perjalanannya cukup jauh ya. Tapi setelah nyampe ke sini, ke tempat ini, bener-bener lunas, geng. Semua itu hilang rasa lelah gue nih. Bahkan aku duduk-duduk di sini tuh lumayan agak lama juga ya. Dan ternyata, geng, ada juga loh wisatawan asing yang ada di sini. Beneran pantesan aja banyak wisatawan asing ke sini gitu ya. Ternyata memang tempatnya tuh indah. Dan aku tadi juga coba ngobrol-ngobrol ya sama mereka tuh ya. Nah, menurut mereka katanya tempat ini luar biasa cantiknya. Seperti mereka yang pernah ke Switzerland katanya. Ini pokoknya mirip-mirip deh. Nggak indahnya kayak di sana, geng. Kali ini gue ada di Queen Resort di sebuah pantai yang memang pantainya ini agak tersembunyi, geng. Karena untuk jalan masuknya kita harus masuk ke jalannya yang berupa gang gitu, agak kecil gitu. Cuma kendaraan roda 2 aja yang bisa masuk. Nah, kebetulan aku sama Deong sekarang bisa masuk ke sini dan mencoba nih meliput tempat ini. Dan kalau aku lihat sih tempatnya nih lumayan indah banget, geng. Ada karang besar nih yang agak ke tengah nih dari pantai ini. Itu kayaknya sebuah pulau karang deh ya. Dan perahu-perahu nelayan, juga batu-batu karang yang ada di sepanjang pantai ini. Ini keren banget kan buat foto-foto di sini, geng. Tempat ini nih sih kalau aku lihat ya, kayaknya ini jarang dikunjungi wisatawan ya. Karena tempatnya memang agak tersembunyi gitu, geng. Ya beruntung deh kalau untuk hari ini gue bisa kesini, geng. Nanti aku juga akan tunjukin kepada kalian yang ada di sebelah sana ada bukit tuh. Di bawah bukit tuh ada batu-batu gede, geng. Gue pengen cari tahu ada apa sih sebenarnya di sono. Siapa tahu aja ada gua lagi ya. Penasaran jadinya. Nah, geng, di sini tuh ombaknya tuh gede banget. Makanya tadi kulihat sih ada bule-bule yang nyoba mau surfing ya. Tapi nggak tahu kenapa tuh bule balik-balik lagi. Pada balik semua. Mereka ngelihat gue mungkin ya takut kesaingan. Karena gue lebih bule daripada bule, geng. Ini pantainya lumayan bersih, geng. Walaupun memang ada 1-2 aja sih sampah. Ini pertama kali gue kesini sama Bang Deong. Nah, ini letaknya tuh di Cisolok, geng. Nggak jauh dari Cisolok. Kita nanti berjalan itu di perjalanan itu yang treknya itu naik turun, tanjakan tajam. Begitu juga turunannya ya. Lumayan keren deh buat jalan-jalan ke sini. Ini kayaknya kalau dijadikan tempat buat hangout sama teman-teman, masak-masak atau apa gitu ya, makan-makan pinggir pantai, seru nih kayaknya. Asik banget ya kalau misalkan bisa ke sono noh di Pulau Karang itu. Tapi alhamdulillahnya cuaca hari ini redup, geng. Jadi buat jalan-jalan di tempat yang seperti ini nggak takut kepanasan juga sih. Lumayan santai. Ternyata di sini tuh tempat sandarnya perahu-perahu nelayan sekitar sini nih. Karena ya kelihatan aja sih ombaknya lumayan besar nih. Nah, indah banget itu nanti loh di bebatuan yang gede itu, geng. Pas banget di kaki bukitnya. Keren kalau aku ngambil gambar situ ya. Ombaknya gede banget nyampe ke sini.
Ini kalau misalkan gue bisa berenang, geng, wah, gue udah renang deh. Nah, terbukti kan setelah kalian lihat videonya, pantainya itu bersih banget, geng. Asik banget. Nah, ini sekarang gue lagi berjalan nih, mau naik ke batu-batu karang yang tadi gue ceritain. Batu-batunya ini gede-gede banget, geng. Ya segede perasaanku deh pokoknya. Seluas hatiku pokoknya. Gue coba naik ke bebatuan ini untuk melihat pemandangan yang ada di sudut sana. Tapi kalau aku lihat sih ya, ombaknya itu lumayan kencang banget, gede banget. Kalau misalkan gue sampai ke ujung sono, gue takutnya gue dilempar sama ombak ya. Ntar gue gak bisa balik, geng. Nah, batu bata karang ini, geng, kalau misalkan kita duduk-duduk ya sama teman-teman gitu ya, apalagi kalau kita punya komunitas ya, buat spot foto di sini kerennya luar biasa. Dan kalaupun kita mau makan-makan gitu ya, masak-masak ya sama teman-teman tuh kan di bawah batu karang ini ya kan, kesannya tuh kayak gimana gitu ya. Pokoknya sensasinya tuh akan berbeda, nggak seperti saat kita piknik biasa gitu loh. Ada sesuatu yang luar biasa yang bisa kita rasakan di sini. Dan herannya lagi ya, bongkahan-bongkahan batu ini kenapa bisa seperti ini gitu. Ada bongkahan-bongkahan batu besar gitu ya. Mungkin dulu menurut gue sih ya, ini tuh bukit sebenarnya. Jadi ke tepian pantai sampai ke tengah lautnya itu, bukan ke tengah sih ya, agak-agak ke tengah dikit deh, kayaknya bukit. Nah, saking gedenya ombak, kencengnya ombak, lama-lama kan, ya kan, jadi bagian bukitnya itu udah mulai terkikis. Nah, tinggal bebatuannya inilah yang sekarang nampak. Menurut gue sih begitu ya. Tapi kayaknya bener juga sih penelitian gue. Aduh, gue nanya sama kameramen, dia boro-boro tahu soal gituan. Dia mau melongo aja. Aduh, kasihan deh, naik-naik batu ngejar-ngejar gue, geng. Cuma pengen ngambil gambar doang, ya kan? Nah, itulah sebuah pengorbanan yang pengen gue berikan buat kalian semua, geng. Agar memang kalian tuh terpuaskan gitu dengan sajian gue dari konten ini. Ya kan? Indahnya itu enak dipandang, geng. Suasananya itu hening banget dan tenang. Bahkan di sini tuh nggak terlalu panas karena terik matahari itu agak terhalang dengan dua bukit, geng. Nah, tidak jauh dari sini, ini ada sebuah resort yang keren-keren deh. Kayaknya resort itu beda kelas deh. Kelihatannya mewah banget pokoknya, geng. Nah, ini kameramen kenapa ke langit ya? Kok dia ke langit? Nah gitu gue dong yang diambil gambar, jangan langit, ya Allah. Padahal tadi gue udah berpose lagi keren-kerennya. Aduh, udah ngambil gambar ke langit. Nih geng, nih gue tadinya pengen nyebrang ke sono ya, tapi kalau gue lihat-lihat ombaknya gede banget dan agak mojok gitu sih. Memang agak sulit juga ya buat melintas gitu ya. Gue harus sedikit agak curam gitu ya, naik ke bebatuannya, dan agak ngeri juga. Makanya gue nggak jadi, geng, nyebrang ke sono. Gak apa-apa ya, yang penting kalian udah lihat aja tempatnya. Nah, ini sebuah tempat yang gue rekomendasikan buat kalian yang belum pernah kesini ya. Dan ini tidak jauh juga dari objek wisata lainnya seperti Cipanas, Cisolok, Cibanban, masih sekitar sini. Jadi teramat sangat dekat. Makanya Pelabuhan Ratu itu memang destinasi wisata yang sangat lengkap, geng. Selain dari pemandangan laut, pemandangan pantai, pemandangan gunung, pemandangan curug-curugnya, ada banyak sekali tempat-tempat yang memang perlu kalian ketahui dan harus diketahui. Memang keindahannya itu tidak biasa, tapi luar biasa, geng. Lihat ya, wah keren banget kameramen gue ngambil gambarnya.
Ya emang tempatnya keren sih. Serius geng. Ini kalau nggak salah aku ngambil gambar itu jam 2-an geng. Tapi agak redup kan. Karena di sini memang sejuk. Ada banyak pohon-pohon besar gitu geng. Dan gak usah risau juga buat kalian yang pengen ngopi ya. Karena di tepian pantainya itu ada warung-warung warga gitu sih. Buat cari makan di situ hanya sekedar untuk melihat-lihat pemandangan ke laut. Dan kalau kulihat juga ini tempat dijadikan spot mancing pun keren. Karena ada beberapa orang yang lagi mancing geng. Luar biasa kan. Gue aja gak mau pergi nih dari tempat ini. Asik banget mandanginnya geng. Kameramen gue aja sampai senyum-senyum dari tadi. Dia juga betah katanya di sini. Oke, pokoknya buat kalian yang selalu ngikutin konten-kontenku ya, konten apa aja itu ya, dan sampai saat ini gue ucapin terima kasih banyak buat kalian ya. Pokoknya gue janji sama Deong pasti akan memberikan sesuatu yang berbeda buat kalian. Walaupun memang banyak tempat juga yang udah diulas ya oleh orang gitu ya. Namun karena sajian dan suguhan yang berbeda dari gue dan Deong, pasti kalian akan selalu penasaran pengen nonton ya kan. Pokoknya gue jamin deh, kalian pasti penasaran deh. Pasti terus ngikutin konten-konten gue yang selanjutnya. Oke, ikutin terus. Inilah sajian yang aku berikan buat kalian semua. Sementara aku mau nikmatin dulu pemandangannya ya. Bentar ya geng. Tuh di bukit kecil yang karang-karang juga sama di situ. Kayaknya ikannya lumayan banyak. Karena kalau di tengahnya sih tenang banget airnya. Cuman kalau di pantainya nih, kalau udah nyampe ke darat gitu ya, ombaknya gede. Kan bisa kedengeran kan bunyinya sampai sini. Emang geng, indahnya laut ini terkesan megah ya. Pandangan kita pun teramat sangat luas untuk melihat gitu. Jarak pandang tidak terbatas. Warna lautan ini kan ada yang biru, ada yang hijau. Nah ya, itulah bentuk dari estetika alam yang diciptakan Tuhan untuk kita ya. Kita bisa menikmatinya dengan menguras isinya. Karena ada banyak ikan yang disediakan di laut ini geng. Lalu juga untuk kita pandang pun ini teramat sangat menyejukkan, menenangkan. Dan mungkin ini salah satu cara kita interaksi dengan alam ya. Dan kita harus bersyukur dengan Tuhan betapa megahnya dunia ini diciptakan untuk manusia. Dan kita merawatnya tuh ya dijaga aja pantainya agar tetap bersih. Karena kalau kotor itu kan mengurangi keindahannya, nilai-nilai estetiknya tuh hilang kalau adanya sampah-sampah gitu. Tapi kalau di sini sih kelihatannya nggak begitu banyak sampah sih. Karena memang agak dirawat juga kali ya. Oke geng, untuk hari ini itu aja yang bisa aku sajikan buat kalian. Dan selanjutnya pasti aku akan tetap menemani kalian dengan sajian-sajian terbaikku. Dan tentu saja sesuatu yang pastinya akan selalu berbeda di setiap konten-konten yang akan aku hadirkan. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia dan aku Indonesia banget. Salam dari gue. See you next time. Oke?